Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Mulin Muhammad dari kelas 4-1 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang kami buat. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang usaha, yaitu saya ingin memulai usaha khususnya dalam bidang jasa penyewaan alat outdoor disebabkan oleh beberapa faktor. Karena kegiatan yang bersifat outdoor seperti mendaki gunung sekarang ini sangat banyak diminati oleh kalangan pemuda, entah itu anak SMA, mahasiswa, dan sebagai karyawan atau pengusaha. Namun salah satu masalah yang sering dihadapi para pendaki adalah mahalnya perlengkapan untuk camping. Sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan sangat banyak dan beragam seperti tas atau carrier, tenda, sleeping bag, matras, comfortable, dan lain-lain. Sehingga solusi terbaiknya adalah dengan menyewa. Kasus tersebut yang saya manfaatkan untuk memulai usaha alat camping, risikonya pun tidak terlalu besar, sebab hanya sekali membeli peralatan dapat disiapkan untuk beberapa kali. Faktor lain yang menyebabkan saya memulai usaha sewa alat camping adalah karena hobi. Salah satu hobi saya yang dapat faktor lain yang menyebabkan kami memilih usaha sewa alat camping adalah karena hobi. Salah satu hobi kami yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis adalah lintas alam atau mendaki gunung, karena usaha yang terintegrasi dengan hobi mayoritas lebih cepat berkembang sebab dijalankan dengan sepenuh hati, santai, dan tanpa beban. Statement yang menyebutkan bahwa peluang usaha tercipta karena hobi juga menjadi motivasi untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan nama usaha kami Ngara Outdoor, yang artinya pintu luar ruangan. B. Tujuan pembuatan bisnis plan. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan, sebagai inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, untuk melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, dan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. C. Manfaat pembuatan bisnis plan, yaitu dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan dan membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Selanjutnya D. Visi dan misi bisnis plan. Visi, barang-barang yang disewakan dari outdoor saya sangat berkualitas, nyaman, dan aman. Dan misi, memberikan penyewaan kebutuhan alat-alat outdoor bagi yang tidak memiliki alat yang lengkap. Lanjut, bab 2, kegiatan usaha. Yang pertama, A. Analisis SWOT faktor internal. Yang pertama, kekuatan, yaitu barang yang disewakan bertahan lama. Yang kedua, disewakan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan alat camping yang lengkap. Yang kedua, kelemahan, yaitu modal awal yang dibutuhkan cukup besar. Kedua, penghasilan bulanan yang tidak pasti. Dan yang ketiga, ketika banyak jalur pendakian ditutup, maka akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Dan faktor eksternalnya, yang pertama, peluang. Banyak remaja yang semakin penasaran dengan kegiatan outdoor seperti mendaki gunung, namun belum memiliki perlengkapan camping, maka dapat menjadi alternatif untuk melakukan penyewaan. Dan ketika hari libur nasional juga menjadi peluang karena banyak yang ingin melakukan pendakian. Yang kedua, ancaman, yaitu ancamannya semakin banyak yang membuka jasa sewa alat camping. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Sasaran dan target pasar, yaitu sasaran dari usaha sewa alat camping adalah
siswa SMP, SMA, mahasiswa, dan masyarakat umum yang senang dengan kegiatan outdoor. Dan kedua, usaha sewa alat camping ini sasaran utamanya adalah kalangan mahasiswa dan para pencinta alam, maka kita harus memilih lokasi yang tepat juga, yaitu di sekitar kampus. Minimal lokasi bisa dijangkau tidak lebih dari 15 menit, dan lokasi juga menentukan jumlah konsumen yang datang. Intinya, jika lokasinya cukup strategis, maka kemungkinan besar akan kebanjiran order dari sejumlah komunitas pencinta alam. Selanjutnya, B. Strategi pemasaran. Di sini yang pertama, sebagai langkah awal kita bisa lakukan promosi dari mulut ke mulut dengan target beberapa komunitas pencinta alam di kampus-kampus. Langkah kedua yaitu kita dapat memanfaatkan media online untuk berpromosi dan memperluas jaringan, misalnya dengan membuat website yang berisi konten keunggulan persewaan sekaligus jenis peralatan apa saja yang bisa disewa, termasuk di dalamnya harga sewa masing-masing alat. Dan selain itu, pemasaran juga dapat dilakukan dengan menyebar brosur ke kalangan mahasiswa kawan-kawan pencinta alam. Yang ketiga, dalam usaha sewa alat camping sebaiknya menerapkan sistem kepercayaan di mana konsumen hanya minta mengisi formulir dan sebagai jaminan bisa menitipkan kartu tanda penduduk atau disebut KTP. Selanjutnya, C. Perencanaan keuangan. Di sini, bisnis penyewaan alat camping idealnya dilakukan lebih dari satu orang karena membutuhkan modal yang cukup besar. Dan kata lain, lebih baik membentuk satu tim yang memiliki hobi dan berpengalaman yang sama. Pengalaman yang sangat berharga terutama untuk mengenali perlengkapan apa saja yang paling penting dan paling berkualitas. Pengalaman mendaki atau camping tentu menambah pengetahuan bagaimana sistem pengaman yang baik selama pendakian dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk sistem pengaman tersebut. Di sini ada perincian dana awal, tabel yang pertama. Dan yang kedua, tabel pendapatan per hari. Langsung saja bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dalam membuat atau memulai bisnis usaha yang bergerak di bidang jasa, kita perlu persiapan sebuah bisnis planning. Tidak perlu yang rumit karena kalau terlalu rumit memakan waktu yang lama. Membuat rencana usaha diperlukan untuk perlindungan bisnis kita dan untuk mengetahui seberapa jauh usaha tersebut dapat bertahan. Dan mendirikan usaha juga harus berani menanggung risiko apapun yang akan dihadapi. Di sini sudah dicantumkan referensi bisnis plan. Itulah tes penjelasan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.